Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam renungan harian Agape Kairos Ministry. Mungkin kita banyak melihat dan mendengar atau membaca ciri-ciri dari karakter Kristus. Tapi hari ini ada 3 karakter Kristus yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Sebelum saya menguraikannya, kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 3 karakter Kristus yang harus dimiliki oleh orang percaya. Yang pertama, ketika dia dicaci maki, dia tidak membalasnya dengan mencaci maki. Dia tidak membalas dendam. Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tapi dia memberikan hak pengampunan kepada orang yang membuat dia dicaci maki, yang mungkin orang itu berbuat jahat kepada dirinya. Dan inilah ketika kita mengerti akan gambaran karakter Kristus. Yang pertama tadi, ketika kita dicaci maki, kita jangan membalasnya. Yang kedua, rela menjalani penderitaan. Ya, dari bacaan firman Tuhan pada hari ini, ya, kita harus rela menjalani penderitaan. Artinya, kita bukannya rela untuk hidup selalu menderita, bukan. Ketika kita hidup di dalam kehidupan ini, dalam prosesnya Tuhan, ada pasang surutnya dalam kehidupan kita, maka kita harus rela menjalaninya. Yaitu apa? Kita percaya bahwa penderitaan yang kita jalani, ya, pencobaan-pencobaan yang kita jalani, kita hadapi, tidak melebihi pencobaan-pencobaan daripada kekuatan kita. Ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan kita mengangkat kita. Disitulah letak kekuatan bagi orang percaya. Yang ketiga, ya, yang saya jumpai di dalam pembacaan kita firman Tuhan pada malam ini, ya, kesanggupan untuk memberikan hak pengadilan kepada Bapa. Jadi yang ketiga, kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa. Jangan pernah menghakimi orang. Ya, karena semua penghakiman itu kita serahkan kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berapa kali engkau harus mengampuni? 70 kali 7. Tuhan bilang, kita harus mengampuni. Dan jangan kita menghakimi. Ketika kita dihakimi, kita membalas dengan menghakimi kembali. Dan itu tidak boleh. Kalau engkau mengalami masalah-masalah keadaanmu, ya, engkau dicaci maki mungkin dengan suamimu, engkau dicaci maki mungkin dengan istrimu, dicaci maki mungkin dengan anakmu, atau dengan mertuamu, atau teman-teman sepelayananmu. Baik juga pelayanan, baik juga pekerjaan di kantor, baik juga usaha, karyawan-karyawan, mencaci maki, menghakimi. Jangan engkau pernah sekali menghakimi kembali. Tapi biarlah semua kita serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang mengatur dan memberikan orang itu roh pertobatan. Ya, karena pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Ya, tugas kita jangan menghakimi. Tugas kita jangan membalas suatu kejahatan dengan kejahatan lagi. Tapi kita memberikan pengampunan dan kasih Bapa. 3 karakter ini yang harus kita miliki. Ya, makanya kita harus menjalani kehidupan ini di dalam roh yang takut akan Tuhan. Kemarin saya sebut, ya, kekristenan adalah bukan simbol, tapi kekristenan ada perubahan sifat karakter pribadi kita yang mencerminkan karakter dan pribadi Kristus. Oleh karena itu berubahlah oleh karena pembaruan budimu. Rasul Paulus berkata seperti itu. Ya, apakah saya bisa, Pak? Dalam ketiga karakter ini, saya mau mengatakan bisa. Asal engkau sertakan Tuhan di dalam kehidupanmu.
maka segala apapun Tuhan akan memberikan kekuatan kepada engkau. Ya, jangan pernah takut, ya, jangan pernah saudara merasa diri saudara rendah, tapi saudara adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang mencerminkan karakter dan pribadi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.